Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Sehat selalu bukan? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran daring mata pelajaran sejarah Indonesia? Kalau sudah siap, oke, kita mulai. Kali ini Bapak ingin menyampaikan tentang tema berkembangnya nasionalisme di Indonesia yang nanti kita akan kaitkan dengan bagaimana untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau kita membahas nasionalisme, tentu tidak bisa lepas dengan ketika masa perjuangan dan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari kaum penjajah. Mari kita ingat kembali apa itu nasionalisme. Nasionalisme bisa diartikan merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan berbudaya dan wilayah. Itu kalau kita artikan secara singkat apa itu nasionalisme. Nah, kemudian pertanyaan kita, kapan Indonesia itu mulai muncul benih-benih nasionalisme? Nasionalisme itu tentu muncul ketika bangsa Indonesia mulai adanya kedatangan bangsa asing yang ingin berkuasa di Indonesia. Kita ingat pada tahun 1596 Belanda berusaha untuk menguasai di Indonesia dengan melalui berbagai cara. Tentunya hal ini membangkitkan rasa nasionalisme Indonesia, mereka untuk melawan bagaimana mengusir kaum penjajah. Akan tetapi nilai-nilai nasionalisme itu berkembang sangat pesat ketika mulai muncul adanya organisasi di Indonesia, yaitu organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908 yang didirikan oleh seorang tokoh nasional yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia yang berawal dari lahirnya Budi Utomo tadi ternyata memberikan dorongan semangat bagi kaum pemuda Indonesia pada waktu itu, terutama kaum pelajar, untuk mendirikan organisasi-organisasi lainnya selain Budi Utomo. Ada PNI, ada SI, ada SDI, ada IP, ada organisasi keagamaan seperti Masumi dan lain-lainnya. Mereka bersatu padu bagaimana untuk membangun rasa nasionalisme itu bersama-sama rakyat Indonesia dengan tujuan mengusir kaum penjajah. Nah, kemudian apa tujuan nasionalisme itu? Tujuan nasionalisme yang pertama itu bisa diartikan menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat, kemudian membangun dan mempererat tali persaudaraan sesama anggota masyarakat Indonesia, kemudian menumbuhkan rasa rela berkorban bagi bangsa dan negaranya, dan menjaga tanah air dan bangsa dari rongrongan baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian apa yang menjadi latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia? Sekitar pada abad 18-19 ini bisa disimpulkan ada dua faktor penting, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Nah, ada dua faktor ini, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Nah, kita berikan contoh dua saja. Faktor intern. Apa itu? Yang pertama adalah adanya kesulitan hidup atau kemiskinan masyarakat Indonesia, sehingga menyebabkan hal ini mereka berkeinginan untuk memperjuangkan rasa nasionalisme itu, ingin melepaskan dari belenggu kaum penjajah. Kemudian yang kedua, itu adanya kaum muda, kaum terpelajar yang pada waktu itu berinisiatif melakukan gerakan untuk melakukan perlawanan terhadap kaum penjajah. Mereka ingin mewujudkan cita-cita kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian faktor ekstern atau faktor dari luar
itu yang mempengaruhi nasionalisme di Indonesia, yaitu yang pertama adanya pengaruh paham-paham yang pada waktu itu mulai berkembang. Ada paham nasionalisme, paham liberalisme, paham sosialisme yang ada di Eropa. Nah, ini telah menjangkit ke Indonesia yang kemudian ditiru, terutama adalah paham nasionalisme. Kemudian yang kedua, adanya suatu gerakan nasionalisme dari negara-negara Asia, negara-negara tetangga seperti India, Filipina, Cina, Korea, yang waktu itu ya sama-sama terjajah. Mereka mampu melepaskan diri dari kaum penjajah, dan hal ini bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat Indonesia juga ingin lepas dari belenggu penjajah. Coba kita renungkan kembali, mengapa bangsa Indonesia bisa dijajah oleh bangsa asing berabad-abad? Kira-kira apa anak-anakku? Yang pertama, kalau kita bisa simpulkan ya, karena masih keterbelakangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita sangat jauh kalah dengan negara-negara Eropa. Kemudian kemiskinan yang dirasakan rakyat Indonesia pada umumnya, dan ini juga ternyata mempermudah rakyat Indonesia itu untuk diadu domba. Sehingga banyak rakyat Indonesia yang malah justru berperang sendiri karena akibat politik adu domba tadi. Kemudian sifat perjuangan yang masih bersifat kedaerahan, mementingkan daerahnya masing-masing. Ini juga yang mempengaruhi Indonesia mudah dikuasai oleh bangsa asing. Kemudian ketergantungan dengan pemimpin dengan sangat tinggi, ini juga mempengaruhi. Nah, ternyata situasi yang demikian ini dapat dibaca oleh bangsa Eropa untuk menjajah, untuk menguasai. Dengan situasi kekurangan-kekurangan tadi, melalui taktik yang dia terapkan, yaitu taktik divide et impera atau yang dikenal dengan politik adu domba, ini sangat mudah diterapkan di Indonesia, dan ini memang berdampak. Akhirnya karena kondisi yang tidak menentu, terutama di bidang ekonomi, ini sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terbukti ya, pengalaman sejarah kita pada sekitar abad 15 sampai 19, bahkan awal abad 20, Indonesia mudah diadu domba. Bahkan banyak rakyat Indonesia yang menjadi mata-mata kaum penjajah, sehingga mereka dengan mudah dapat menguasai bangsa Indonesia. Peserta didik yang kami banggakan, mari kita korelasikan sekarang dengan masa COVID-19 ini. Karena kalau saya korelasikan, COVID-19 ini ibaratkan juga kaum penjajah. Kalau dulu Belanda, Inggris, Jepang itu musuh nyata, nah kalau COVID-19 ini juga musuh, yaitu musuh yang tidak nyata tetapi sangat berbahaya pula bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jangan sampai dampak adanya wabah COVID-19 ini menyebabkan rasa nasionalisme kita itu menjadi turun. Jangan sampai adanya wabah ini menyebabkan kita bercerai-berai. Harus tetap bersatu, harus teguh bersama-sama untuk menghadapinya. Karena memang tidak terasa adanya dampak COVID-19 ini, terutama di bidang ekonomi, sangat terasa sekali. Karena hal ini banyak ya, perekonomian Indonesia tidak bertumbuh kembang dengan baik disebabkan adanya beberapa peraturan-peraturan yang harus diterapkan oleh pemerintah. Salah satunya pembatasan interaksi antara manusia, sehingga perputaran perekonomian Indonesia menjadi tidak lancar. Kemudian banyak juga PHK yang dilakukan oleh pabrik-pabrik yang karena memang tidak beroperasi. Hal ini ternyata memberikan dampak yang jelas di bidang ekonomi yang sangat memberatkan bagi rakyat Indonesia. Kemudian saya berharap dengan adanya dampak ini bukan menyebabkan nanti kita saling menyalahkan, tetapi sebaliknya kita harus bersatu padu antara pemerintah dengan rakyat untuk membangun perekonomian ini di tengah wabah COVID-19 ini. Harus itu dilakukan.
Nah, Anda sebagai generasi muda, saya ingatkan dampak COVID-19 ini adalah sangat luas. Ini menjadi masalah bersama, bukan masalah bagi negara dan bangsa saja, tetapi masalah ini adalah masalah-masalah bersama. Maka kita harus bersama-sama pula bersatu padu dengan pemerintah untuk menyelesaikan. Nah, apa caranya? Salah satunya Anda sebagai pelajar ini yang tidak mengikuti pembelajaran klasikal di kelas dan kemudian pembelajaran di rumah melalui daring, ini salah satu wujud pemerintah untuk memutus rantai, yaitu wabah COVID-19 ini. Sekali lagi, jangan sampai adanya wabah COVID-19 ini menjadikan kita saling menyalahkan, karena hal ini akan berdampak buruk bagi berlangsungnya kehidupan berbangsa dan negara. Bisa saja hal ini dimanfaatkan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya wabah COVID-19 ini dimanfaatkan untuk mengadu domba, ingin untuk memperkeruh suasana sehingga situasi stabilitas nasional tidak menjadi dinamis. Bisa saja ini ada orang yang berusaha untuk seperti itu, baik itu dari dalam maupun dari luar. Maka saya berharap anak-anakku untuk tetap selalu menjaga rasa nasionalisme ini di masa-masa yang sulit ini. Jangan mudah terprovokasi, karena ini sangat merugikan bagi diri kita sendiri. Peserta didik yang Bapak banggakan, saya mengajak kepada Anda, mari kita sikapi masalah wabah COVID-19 ini dengan tenang, dengan sabar, dan taat apa yang menjadi imbauan oleh pemerintah saat ini. Yaitu misalnya tidak keluar rumah jika tidak sangat penting, memakai masker kalau keluar dari rumah, berinteraksi dengan menjaga jarak minimal 1 meter, kemudian sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air yang sedang mengalir. Nah, siapa tahu dengan prosedur ini juga bisa membantu, yaitu kita untuk memutus rantai adanya wabah COVID-19 ini. Saya berharap mari kita bersatu padu, pemerintah dengan rakyat, dan terutama anak-anakku, untuk bisa menjaga stabilitas nasional. Jangan sampai kita untuk diadu domba. Jangan sampai terulang kembali penderitaan di masa penjajahan. Kita berusaha untuk memeranginya. Semoga dengan adanya kebersamaan kita memerangi ini, semoga Indonesia segera terlepas dari adanya wabah COVID-19, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari uraian di atas, Bapak bisa simpulkan, di masa COVID-19 ini, semoga rasa nasionalisme kita tetap terjaga. Kita tetap setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian semoga di masa pandemi COVID-19 ini juga menjadi titik balik semakin tingginya rasa nasionalisme rakyat Indonesia terhadap bangsa dan negaranya. Tidak mudah terprovokasi yang dapat mempengaruhi nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi tadi kita sikapi dengan rasa tenang, sabar, dan untuk bisa menahan diri, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Mari bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Semoga dengan ini wabah COVID-19 bisa berakhir, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga dengan baik. Demikian anak-anakku, dan kemudian Pak Win meminta nanti yang pertama ini untuk tugas Anda. Yang pertama, apa yang sudah Anda lakukan sebagai bangsa Indonesia dengan adanya nilai-nilai nasionalisme itu? Berikan salah satu contoh dan kemudian silahkan uraikan. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap Anda dalam menyikapi adanya wabah
COVID-19 atau corona ini. Demikian, saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.